Saya bersyukur pada Tuhan yang telah memberikan pewahyuan yang luar biasa semenjak 2016 sampai saat ini. Di mana sesuai janji Allah kepada saya bahwa Dia akan memuridkan anak-anak kita langsung besar damai sejahtera Allah. Di versi daripada bahasa Inggris, I the Lord will teach your children and they will have real peace. Suatu impian saya di mana kita semua dimuridkan langsung oleh Tuhan sehingga amanat agung dapat terlaksana. Sesuai Filipi 4 ayat 15, saya bersyukur kepada jemaat Filipi. Rasul Paulus katakan bahwa jemaat Filipi telah mengetahui di mana mereka diundang untuk turut menjadi mitra kerja, partner dalam pelayanan pengelebaran kabar baik. So dikatakan dalam versi TSE, Paulus berkata, pada waktu aku meninggalkan pertama kali dari Makedonia untuk memberitakan kabar baik tempat lain. Gak ada jemaat lain yang terlibat penuh. Maksudnya sungguh-sungguh menjadi sahabat sekerja saya dan yang menerima berkat juga karena berulang kali mendukung saya dengan dana. Hanya kalianlah yang mendukung seperti itu. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih yang telah mengikuti pembelajaran Bible Study Indri Gautama dengan Pastor Indri Gautama. Anda bisa ikut tidak saja menerima pelajaran tapi bermitra menjadi kawan sekerja saya. Sehingga pelayanan ini bisa tersebar di seluruh Indonesia. Karena pelayanan partnership ini dikatakan oleh Rasul Paulus adalah pelayanan di mana pemberian Anda akan merupakan suatu persembahan yang harum bagi Allah. Dan Anda akan menerima persembahan itu diterima di kenan Allah. Maka doanya Rasul Paulus kepada jemaat yang berpartner menjadi kawan sekerjanya untuk menyebarkan kabar baik ini. Allah yang saya layani akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhan Anda. Karena Dia akan limpahkan segala kekayaan rohani dari surganya yang mulia kepada Anda semua yang bersatu dengan Kristus Yesus. Kerinduan saya bagi Anda yang sudah pernah menjadi mitra kerja, kembali bergandengan tangan untuk berpartner. Dan juga Anda yang baru bergabung di Maret 2020 sampai saat ini dengan setia, saya undang untuk juga berpartner. Lihat apa yang Allah akan lakukan dalam hidup Anda karena kesetiaan Anda. Terima kasih, Tuhan berkati. Well, shalom semuanya. Kita kembali lagi di Bible Study bersama saya. I am excited dengan apa yang saya sharing, apa yang saya pelajari, because gurunya dari Bible Study ini adalah Roh Kudus sendiri. And Dia bicara di dalam Alkitabnya, kitab sucinya, and kita renungkan, kita beri waktu slowing down untuk firman kerja dalam kita. Ini satu-satunya Bible Study yang amazing. Selain itu satu lagi dari John McComer, Practicing the Way, but this is it man. Ini dagingnya. Dari Peter Scazzero, Emotionally Healthy Spirituality and Emotionally Healthy Relationship. It's just the meat. Luar biasa ini daging, you know. And saya mengundang Anda semua experiencing Christ Jesus melalui Roh Kudusnya. Dan kita akan masuk ke tanggal 29 Mei hari Kamis, itu Isa Al-Masih. Yesus pulang kampung, kembali ke surga. And kita gak ditinggal seperti yatim piatu, you know. Tapi kita menerima yang dari Maha Tinggi, kuasa. Itu sesuai janjinya. Yesus di Lukas 24 ayat 49. Dokter Lukas catat semua itu detail. Dan penggenapannya di Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan terjadinya momennya di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. My goodness, butuh waiting upon the Lord. And itu Roh Kudus jangan dianggap kayak benda. And it is a person. Dia sahabat kita seperti Yesus sahabatnya. Para murid secara fisik. Dan menjadi sahabat kita karena Roh Kristus akan memenuhi kita. Kalau udah bocor, Anda perlu replenish. Anda perlu di recharge. Okay? Makanya kita mesti ada moment, ritme slowing down. To stop, to be with Jesus. And kata to stop bahasa Ibrani adalah to sabat.
untuk menantikan Tuhan bekerja, bersihin dalam kita kayak mobil tuh apa sih di servis gitu ya, naik servis mingguan, ada kan ya servis bulanan ya, servis turun mesin, servis tune up, all kind of thing. Kita juga butuh di tune up. Makanya mesti stop, nggak kemana-mana, nggak bisa pergi kemana-mana. Hari itu mobil grounded untuk dibersihin dalamnya supaya luarnya enak dipakainya, right? So saya menyambut Anda semua, get ready karena Roh Kudus akan dicurahkan. Ini 2000 tahun yang lalu, you know, di hari perayaan besar-besarannya namanya Pentakosta, atau saya sebut tahun Yobel. Ini tahun kemerdekaan kita. Sebab di mana ada Roh Kudus, 2 Korintus 3:17, di situ ada kemerdekaan. So, hiduplah dengan pribadi penggantinya Yesus secara darah daging, dengan rohnya sendiri, roh Kristus. Itu yang ngangkat Yesus keluar dari kematian. Yang bikin tubuh yang hancur, dagingnya lepas-lepas dari tulang, utuh kembali jadi ganteng lagi. Yang membawa dia keluar dari neraka, mengalahkan dan pegang kunci neraka, pegang kunci hidup kekal di dalam api kekelaman itu, dan keluar dari kuburan yang berbatu-batu itu dan kalahkan kematian karena dialah kehidupan dan kebangkitan. Haleluya. So saya mau sambut semua yang sore hari ini mungkin Anda letih lesu pulang kantor. Kayak mungkin lagi kena hajar, lagi kena dihasut sama orang di kantor. Mungkin Anda lagi kepahitan, whatever you go through. Anda mungkin lagi di rumah sakit, lagi sakit keras, sakit yang parah sekali, anak udah nggak tahan sakitnya, dokter nggak udah gitu, dokternya nggak bilangnya nggak ada harapan lagi, dan nggak ada jalan keluar, obat apa aja udah habis itu library obatnya. Seperti wanita pendarahan yang 12 tahun itu, badan bisa lemah, badan bisa KO, tapi roh kita jangan KO, hati kita penuh pengharapan, roh kita tetap percaya. Roh Allah yang ada di roh badan yang habis-habisan itu jauh lebih kuat dari roh apapun juga. Dia akan bangkitkan, dia akan, Roma 8:11. Kalau Roh Kristus ada di kalian dan roh itu yang membangkitkan Yesus dari mati tinggal di badan kalian, tinggal di hatimu, maka tubuh yang fana akan dibangkitkan. Kalau bahasa Inggris, quicken. So we need a quickening spirit. Di setrum ya, kayak di jerk begitu loh. Kalau orang sakit jantung, boom, and hidup lagi, right? That's what we need every day. Dan untuk itu kita bisa punya pengharapan bahwa kita nggak usah hidup dengan belenggu masa lampau kita. Kita bisa hancurin, patahkan, destroy the yoke daripada setan, dari addiction, hubungan kecanduan, kehidupan kecanduan, wrong habit, dari kerasukan setan, dari pengaruh iblis, bisa hancur. Karena kuasa kebangkitan yaitu pribadi Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dari semua tempat dia pilih hati setiap orang percaya. So, let's pray and kita mau berdoa supaya we are experiencing the transformative power of the Holy Spirit. Kuasa transformasi Roh Kudus. Anda siapkan Alkitab Anda, catatan kertas kosong, any paper yang dekat sama Anda, just take it. Karena kertas kalau ditulis nggak mungkin hilang tulisannya. Tapi kitanya pelupa ini. Oke? Let's pray. Bapa yang di surga, Bapa yang terkasih. Terima kasih untuk apa yang kau pikirkan, apa yang kau rancangkan, apa yang kau persiapkan, apa yang kau ide-ide yang kau gagaskan. Terima kasih banyak. Semua for the best of our life. Supaya hidup kita ngalami the best and the best and the best. Dengan kita menjadi personal friend to the Holy Spirit. Menjadi teman akrab pribadinya Roh Kudus. Seperti Abraham di perjanjian lama. Di kitab 2 Tari 20. Yosafat berkata, ingat nggak Abraham sahabatmu. And Yakobus yang berkata, sahabatmu Abraham. Juga di penulis di surat ke Roma, jemaat Roma itu dari Rasul Paulus. Abraham juga diingat sebagai sahabat Allah.
Nah, kau mau kita bersahabat dengan kau, bukan bersahabat dengan dunia yang membuat kita menjadi orang-orang yang menyembah berhala. Even worse, bahasa Inggrisnya, memiliki illicit love affair. Hubungan cinta di belakang, diam-diam. Hubungan affair yang najis. Kami nggak mau seperti itu Tuhan. Kami mau desire Yesus Kristus. Kami mau desire jalan-jalannya Allah. Kami mau desire the ways of God. Kami mau desire janji-janji Allah. Yang di dalam Kristus adalah ya dan amin. So Roh Kudus ajarin kami sore hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. So, saya mau sambut semua teman-teman yang sudah menanti jauh sebelum jam 5 di hari Rabu di Jakarta ini WIB ya. Kalau Anda di Bali tentu Wita sudah jam 6 sampai jam 7 hari ini kita Bible study-nya. Today kita masih ada di pelajaran tanda ke-6 kita tuh murid Kristus. Kalau ini nggak ada, pola pikir Anda nggak runut dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Well, I don't think you belum nyampe, belum ada di track, belum ada di jalur menjadi murid Kristus, belum. Ingat ya, aku senang sekali sama Bapak study ini karena saya ngalami, karena untuk saya berubah itu diketuk-ketuk, tuk-tuk-tuk oleh Roh Kudus. By the prompting of the Holy Spirit and conviction of the Holy Spirit, diinsafin, and saya responi dengan hati berduka, aduh salah lagi, aduh dosa lagi, and saya insaf dan balik ke Tuhan, fokus kepada satu penonton abadi kita, namanya Yesus Kristus melalui rohnya yang tinggal dalam batin kita, ngingetin kita, nolong kita, nyadarkan kita, insafkan kita, mengajar kita, menolong kita, menghibur kita. Aduh, apapun yang Anda butuh tuh, yang biasanya ke mall, biasanya belanja-belanja ke luar negeri, jalan-jalan, whatever excitement yang bisa bikin adrenalin itu. Semua itu kalau Roh Kudus yang kerjain, aduh jauh lebih indah. Dan gak buang duit, gak buang waktu, dan gak capek letih lesu. So, saya ulangi lagi seperti apa yang saya katakan di hari Sabtu yang lalu. You need to do the hard working of disciple making process. Ini gereja ya, males lah. Sebetulnya kalau Anda sharing-sharing sama orang, jangan kepahitan, boleh marah tapi jangan sampai berdosa. Ampuni, itu Anda kalau ngajar itu, Anda tuh lagi masuk ke dalam track pemuritan. You're actually practicing discipleship. Karena discipleship itu mengenai to be like Jesus. Nggak ada yang lain. Kalau saya konflik, saya waktu jam 6 pagi on a webinar bersama Peter Casiro. And dia bilang, if you face that means you are just coming into the discipleship process, isn't it? Anda lakukan aja pekerjaan pemuritan itu. Itu butuh dimuridin kalau sampai ada konflik. Sudah, titik. Amin. Tidak perlu dipikirin lagi. Right? So, ternyata untuk menjadi murid Kristus is a hard work. Ingat ya, Yesus bisa di hatimu, tapi kakek moyang ada di mana? Di tulang-tulang kalian. Nah, ngelepasin itu tuh kebiasaan, tradisi, budaya nenek moyang atau kakek moyang. Itu lepas dari tulang-tulang kita. It's a hard work. Intentional, disiplin, kerja keras, benar-benar kerja keras. Kalau ada gereja berkata, oh datang aja dengan khotbah, mari rayakan dengan puji-pujian pengagungan, dansa semua, nyanyi lompat-lompat, dug. Kayak keringetan gara-gara memuji Tuhan, itu katanya lagi dimuridin. Enggak. Tapi pada waktu relationship gone sour, waktu hubungan udah rusak, hancur, di situ Anda berkata, okay God, you need to disciple me, kau perlu memuridkan aku nih. Okay, just stumble, barusan aku tersandung. Oh God, please help me. I want to be like you. Saya mau jadi seperti engkau saat meresponi dan mengadaptasi
supaya aku seperti Yesus menghadapi orang-orang yang mengkhianati, yang menipu, yang menghakimi, yang menyiksa, anything, kejahatan yang Tuhan Yesus tanggung di mukanya, di badannya. Lord, itu udah ditanggung sama engkau, diambil. Nah sekarang aku mau seperti engkau. Engkaunya yang aku mau lebih banyak keluar. Lebih dari segala-galanya. That's discipleship moment, kata Petrus Kasirus kepada saya. Kenapa kok ke discipleship itu mesti kerja keras? Lah iya, sebab kita semua seperti saya udah bagikan, kita semua dari keluarga yang membuat Tuhan itu uang. Nah dari uang mamon itu menjadi segala-galanya, dan kita sukses, kita made it. Sekarang kita menjadi anak Allah Bapa dalam Kristus. Itu kan apa itu perubahan masif itu. So it has to be intentional, butuh praktek training. Di sini saya tulis we have a lot to unlearn the unbiblical family commandment. Kita banyak yang mesti kita pretelin, kita kupasin. Semua perintah-perintah dari keluarga yang tak tertulis di hitam putih di tablet, di kertas, tapi ini dihidupin sama orang tua. Akibatnya udah mendarah daging di kita deh. Nah sekarang kita mesti kenakan 10 perintah Allah dari Allah. Yang digenapi Yesus. Yesus berkata, aku gak datang meniadakan kitab Taurat loh. Aku datang untuk menggenapi. Itu kan 10 perintah Allah. Bagian dari 5 buku Taurat itu. 5 buku Taurat loh. Oke. And then apa yang dinubuatin. Bagaimana Mazmur menggenapi. All itu 3 buku is me. Kata Yesus. Oke. So Anda akan belajar untuk mempunyai perspektif. Cara pandang lensa. Melihat Yesus, melihat diri Anda, melihat orang lain persis kayak Allah. Dulu dibanding-bandingin. Kayak kesuksesan kamu, ya kesuksesannya, oh kamu orang kecil, kamu bukan temanku. Itu pandangan orang dunia kayak gitu tuh. But not now. Kalau sekarang kita nggak kayak begitu. Tetap pekerjaan intensional untuk dilepaskan dari budaya keluarga asal kita sepanjang sampai 4 angkatan itu butuh kerja keras. Butuh berserah pada pelayanan, perjalanan dengan kecepatan derap kasih karunia Allah dengan tempo perlahan. Roh Kudus kalau kerja nggak cepat. Kenapa? Karena dia berkata, berhentilah, berdiamlah di hadapan Allah. Nanti-nantikan dia. Kata menanti dia sama nanti-nanti itu beda loh. Itu bukti bahwa untuk Allah merubah kita dari pemarah nggak jadi pemarah itu butuh kerjaan yang pelan. Kita kepinginnya cepat, berubahnya cepat. Tapi Tuhan nggak gitu kerjanya. He knows us better than we know ourselves. Jujur ya, Allah tuh lebih kenal kita daripada kita kenal diri kita loh. Banyak dari kita nggak mau ngadepin kita. Makanya solitude and silence, berdiam di hadapan Tuhan dan ketahui Allah tuh Tuhan, itu nggak populer kan khotbah kayak gitu. Coba gembala-gembala semua modelin hidup kayak begitu. Saya mau lihat semua ketua komsel hidupin kayak gitu. Baru nanti kita lihat akan ada layer 1, layer 2, jemaat. Pengunjung-pengunjung menjadi relawan-relawan yang betul-betul hidup dengan slow down ritme. Supaya Allah dikasih space buat bekerja untuk unlearn apa yang kita pelajari dari kakek moyang kita. Nah ini untuk berdiam, Anda mau tahu, untuk berdiam di hadapan Allah itu butuh kerja keras. Suruh diam itu kerja keras. Dari semua yang paling susah, bukan merenungkan Alkitab, bukan ngafalin ayat, bukan mencerna ayat pakai otak dan bikin khotbah. Gampang. Itu gampang. Tapi untuk kurangi tempo, stop, diem, bener-bener diem, udah gak mikir, gak minta apa-apa, gak minta mujizat, gak minta hadiratnya, gak minta pertolongannya, gak minta nyanyiannya, gak minta apa-apa. Hanya Tuhan ini aku mau berada bersamamu. Itu kerja keras, paling susah. This little book, nih ya, ini ada buku baru datang dari Amerika nih. Bisa lihat ukurannya? This is so small. Oke? Tapi kontennya mengalahkan yang gede ini.
So small and then so potential. Potent. Bener-bener potent ini. Okay? That's the hardest part. Ini butuh kerja keras dan berserah pada perjalanan dengan kecepatan derap kasih karunia. You know the speednya, speedometernya, kecepatan kasih karunia Allah. Oleh kasih karunia, karena kasih karunia oleh iman kita diselamatkan, itu bukan perbuatan kita, tidak ada orang bermegah, itu pemberian Allah. And kasih karunia is so small, tapi potennya luar biasa. Oke, dengan tempo perlahan, agar si manusia ciptaan baru dalam Kristus yang kita terima waktu kita lahir baru dapat dibentuk oleh Yesus menjadi serupa Kristus, karena kita mestinya mempelai Kristus. Kita bagi gereja itu perempuannya, Yesus itu mempelai prianya. Dan ciptaan baru itu kita terimanya waktu lahir baru, 1 Petrus 1 ayat 23. Nah, kenapa kok Tuhan kerjanya slow? Kenapa Tuhan itu kerjanya slow? Karena butuh high level of self-awareness. Butuh kesadaran diri yang tingkat tinggi punya. Tentang bagaimana tulang-tulang kita diisi sama tabiat-tabiat, kebiasaan-kebiasaan nenek kakek moyang kita. Apa sih? Kan kita hidupin loh. Karena kita hidup sama orang tua. Orang tua hidupnya sama orang tua mereka. So we need to have a slow work supaya punya self-awareness tentang sejarah keluarga asal kita. Agar dapat dibuka untuk pekerjaan transformatif oleh Roh Kudus. So that bisa disingkapin untuk pekerjaan transformatif Roh Kudus. Katakan pekerjaan transformasi Roh Kudus. Dan ini mudah dilakukan oleh Roh Kudus dan doable. Kenapa? Karena Roh Kudus itu berdiam di dalam hati kita. Jadi kita nggak usah nungguin dari surga datang ke bumi. Enggak perlu, itu udah kelar. Sekali Roh Kudus turun ke bumi nggak balik lagi. Sampai kedatangan Yesus kedua kali. Dan dengan Anda tahu di 1 Korintus 6 ayat 19-20, 1 Korintus 3 16-17, Paulus dengan spesifik menuliskan, nggak mungkin kamu nggak berubah, aku aja mantan pembunuh berseri aja bisa menjadi rasul kasih sayang kok. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan binasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ini loh untuk bisa menjadi ini, Yesus dianiaya loh. Katanya lagi disalib udah rontok, mukanya udah gak kayak manusia. Diolok-olok oleh para imam. Katanya dalam 3 hari mau runtuhkan bait Allah yang dibangun 46 tahun, dia mau runtuhkan. Kemudian dalam 3 hari dibangun lagi. Mereka nggak tahu yang dimaksud tubuhnya Yesus bangkit pada hari ketiga. Mereka nggak ngerti. Aduh, itu realitanya Yesus bagi kita di perjanjian baru. Orang Farisi kagak ngerti. Dan ternyata bait Allah itu adalah kita. Dan ternyata baptisan Roh Kudus tornado. Anda bisa bayangin nggak sih ada tornado di dalam gedung? Itu kan 120 muridnya Yesus setelah Yesus naik ke surga, kembali ke surga. 29 Mei 2025 ini ya kita rayakan hari Kamis, itu hari kenaikan Isa Al-Masih, tanggal merah loh itu. Kemudian semuanya gak boleh kemana-mana, muridnya dikasih tahu. Di Kisah Rasul 1 ayat 4, 5, 8, Lukas 24 ayat 49. Jangan kemana-mana, kamu mesti tunggu untuk menerima janji dari yang maha tinggi. Kok taunya manifestasinya wow, Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Dan kita akan rayakan ini loh di tanggal 8 Juni. Perayaan mengingat kembali pengalaman pencurahan Roh Kudus yang radikal. Karena Petrus yang nyangkal Yesus 3 kali sampai nyumpah-nyumpah. Berubah menjadi Petrus batu yang kecil itu. Yang membuat 3.000 orang. Batinnya dalam hatinya diubah total. Kayak ini orang Yahudi kolot berubah dari ibadah Sabat tinggi hari Sabtu. Seluruh Israel ibadahnya Minggu pagi merayakan kebangkitan Yesus. Now that's revolusi.
Oke, saya kasih contoh sebentar di sini ya. Ada 3 nama yang saya tulis di sini untuk Anda belajar bagaimana kuasa transformatif Roh Kudus dibutuhkan. Kita lihat ada nama Charlotte di situ. Ini anak dari kecil besar sendiri, urus sendiri karena dia adalah anak imigran. Pada waktu tiba di Amerika, kedua orang tuanya mesti kerja 12 jam. Kira-kira nih anak kecil belajar hidup sendiri gak sih? Masak sendiri, nyuci baju sendiri, nyetrika sendiri, jemur sendiri. Oke, pasti maminya menyediakan secukupnya lah. Oke, nah karena udah biasa apa-apa sendiri. Dan orang tuanya semua dua-duanya di bisnis food industry. Mereka tuh hidupnya pindah dari restoran ke restoran, ke restoran, ke restoran. Dari bagian negara ke bagian negara ke bagian negara. Akibatnya Charlotte itu gedein sendirinya sendiri. Dia masak masakannya sendiri. Dari usia sangat dini. Dan menghabiskan waktu untuk hari-harinya sendirian. Jadi bagaimana Yesus bentuk karakter murid di dalam Charlotte itu sekarang terfokus atau belajar. Bagaimana belajar untuk dekat dalam hubungan kayak dengan keluarga, teman dan semua kolega-koleganya, tempat kerjanya. Ini dia mesti belajar karena udah biasa mandiri kan. Jadi untuk kumpul-kumpul sama orang agak nggak normal, agak nggak nyaman dia. Nah ini bagiannya mesti dia pelajari kan. Nah untuk dia bisa bergaul sama orang banyak butuh kuasa transformasi Roh Kudus. Nggak terjadi karena latihan. Aku coba jadi baik, nggak bisa, nggak tahan lama. Karena warisan dari kakek moyang masih ada di tulangnya. Mau dihilangin gimana dengan perbuatan baik. Kedua, Pierre. Salah diagnosa dari sakit gangguan mental menjadi disleksia. Waduh. Masa kecilnya Pierre mengalami banyak klasifikasi yang salah tentang dirinya. Oh, katanya ini anak mentally challenged, gangguan mental. Tetapi sebetulnya dia cuma disleksia yang ditandai dengan harga diri dan membuat dia merasa tidak nyaman bersama Allah dan orang lain. Oke. Nah, di sini kita belajar Pierre dimuridkan oleh Tuhan, sekarang harus fokus kepada berani ambil risiko. Pierre sudah terdaftar di sekolah Alkitab dan berkata ya untuk mimpin komsel-komsel baru. Dia juga minta Yakobus, salah satu penatua gereja, di mana dia perlu dimentor si Pierre ini. Oke. Kalau kayak kita lihat lagi nih, ini butuh kuasa Roh Kudus ini. Ted, pada waktu itu dia usia 12 tahun di New England. Dan tinggalnya di asrama. Tapi dia tiap kali masuk ke asrama, masuk ke sekolah rasanya orang left out gitu loh. Rasanya kayak gak dianggap, gak termasuk di dalam komunitas sekolah itu. Nah, dia belajar menjadi murid Kristus, dia baca buku-bukunya. Sehingga pada waktu mencari kerjaan, mereka sudah punya perlengkapan yaitu Roh Kudus, Bapak Ibu, dan karakter yang diproses sama Roh Kudus. Oke, so semenjak si Ted di interview, dia diketemukan bahwa ada problem di Ted-nya, ada isu dengan istrinya. Sehingga melalui counseling dia bisa memiliki hutang apapun yang dibereskan melalui counseling dan mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus yaitu Roh Kudus. Dan Ted mulai bangun hubungan dengan indah dengan Tuhan, dengan dirinya dan dengan
istrinya dan dengan anak-anaknya. Nih ya, 3 orang ini latar belakang berbeda semua kan ya. Kalau si Ted itu tinggalnya di asrama, tapi dia selalu merasa kayak orang luar, nggak termasuk orang dalam. Oke, nah 3 latar belakang, 3 orang, 3 latar belakang. Semuanya 3-3-nya ini di tempat iman yang berbeda dan memiliki perbedaan isu-isu, tetapi melihat masa lampau mereka yang diwahyukan udah cukup. Oke, saya mau tambahin sedikit ini. Bagaimana kita hidup dengan counter intuitif, pilihan-pilihan yang melawan intuisi kita karena mentaati Tuhan. Oh, itu dibutuhkan banget karena kita mau sepenuhnya menjadi pengikut Yesus. Itu undangan satu-satunya loh, come and follow me. Oke. Nah, dari mempelajari 10 perintah Allah, 10 perintah yang tidak alkitabiah. Mungkin di tempat di mana Anda mengalami kesadaran, self awareness, kuasa kebangkitan akan mulai bekerja. Nah, Anda mesti bisa mengerti dari bab 4 tentang diferensiasi. Kenali dirimu sebelum Anda mengenal Tuhan. Ini hubungannya erat dengan genogram. Sangat erat. Baik Charlotte, Pierre, dan Ted, 3-3-nya ini memiliki yang namanya awareness. Awareness akan diri mereka sendiri dan hubungan mereka dengan Allah. Itu sangat berdempetan dalam membandingkan dan dalam merenungkan dan pengertiannya di share supaya orang mengerti apa yang kau maksudkan. Nah, pada waktu kita sadar bahwa hubungan kita sama diri kita dengan Allah, dengan sesama kita terganggu, Anda mesti tahu bahwa Alkitab telah mengajarkan kepada kita untuk kita robek manusia lama kita supaya kita bisa secara otentis pakai manusia baru kita. Itu jantungnya pemuritan. Oke, saya kasih contoh orang yang punya self awareness tinggi ya. Anda bisa ambil buku ini halaman 39. Kita lihat orang yang benar-benar kenal siapa sih jati diri sejati yang benar tentang dirinya. Markus 1 ayat 33 sampai 38. The whole town, seluruh kota itu berkumpul berdiri di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak sekali yang dengan macam-macam penyakit. Dia juga mengusir setan-setan. Dan dia tidak mengizinkan dia tidak mengizinkan untuk murid-muridnya semua melakukan hal-hal yang tidak fokus kepada Tuhan. Nah, very early in the morning, pagi masih subuh, waktu cuaca masih gelap, Yesus berdiri, keluar dari rumah, pergi ke tempat yang sunyi, dan semua teman-temannya mencari mereka untuk Yesus. So Yesus lagi berdoa, dipanggil sama Simon Petrus, banyak tuh orang-orang nyari kamu. Tapi Yesus jawabannya lihat nih, yuk kita pergi ke tempat lain yuk, di kampung yang dekat sini, supaya aku juga bisa memberitakan kabar baik. Untuk itulah aku telah datang. So Anda lihat di sini ya, Yesus itu ritmenya ngapa-ngapain tiap jam berapa kemana, muridnya tahu semua. 3,5 tahun hafal lah. Sampai nyari di mana Yesus pun nggak usah nanya Roh Kudus, langsung aja. Pasti dia ada di situ. Jam ini di situ. Jam ini di Bukit Zaitun. Jam ini di Getsemani. Itu udah rute. Oke. Kemudian di tengah-tengah itu dia pergi ke Kapernaum. Ini kota paling sombong, paling jahat. Nah, Yesus berhasil merescue
mertuanya yang lagi sakit demam. Tapi dia bisa tahan loh tekanan dari orang-orang sekitarnya dia, termasuk dari tekanan muridnya. Ya, jadi sangkal diri pikul salib, tanggalkan manusia lemah, kenakan manusia baru, itu jantung daripada setiap gereja melakukan pemuritan. Nah, di tengah-tengah Kapernaum ada mini revival. Oke, kita lihat contohnya. Bagaimana dia tuh sangat-sangat beda sama keluarga darah daging daripada Maria. Yesus itu hidupnya, kalau orang tuh dia differentiated ya. Dia tuh hidupnya mengecewakan keluarga. Karena dia menunjuk kepada ibunya maupun saudara-saudara kandungnya. Di mana dia gak berani. Nah, kalau orang belum berani, Anda masih pakai false self, belum pakai new self. Itu Markus 3 ya, ayat 21. Yang kedua, dia mengecewakan orang banyak dan dia bertumbuh di Nazaret. Dan pada waktu Yesus mendeklarasikan siapa dia sesungguhnya, bahwa dia Mesias, mau didorong, mau dijatuhin biar mati di jurang. Oke. Nah, kalau Anda bisa lihat keputusan Yesus, ini mengagum sekali. Coba kita isi pertanyaan ini. What might be one specific way that you give in to the expectation of the others rather than being? Dan satu hal yang spesifik apa yang kita akan lepaskan, koyakkan dari kita, di mana itu yang kita mau bebas itu ada tekanan-tekanan dari keluarga kita, sahabat kita, kolega kita. Buat apa kamu berhenti? Tanggung, kalau kamu berhenti kamu ikutin dong. Kamu kan dibutuhkan di sini. Nah, pada waktu orang neken seperti itu, bisa nggak kamu authentic the new true you? Tujuannya buku ini tuh unik. Makanya ini buku apa tuh namanya? Buku alat untuk membuat Anda ngalami transformasi oleh Roh Kudus. Dan cara kerjanya itu slow sekali. Itu yang dikenal sama Parker Palmer sebagai slow soul care. Oke, kita sekarang masuk kepada kerja keras di dalam memerdekakan kita dari tekan-tekanan orang musik. Kamu ikutin maunya mereka, dipaksa, diiming-iming, diomelin. Bisa nggak Anda kayak Yesus didatengin murid-muridnya itu pada nyari kamu untuk disembuhkan tuh. Yuk kita pergi ke tempat lain yuk. Aku mau beritakan kabar baik Injil Kerajaan Sorga. Sebab untuk itu aku diutus. Nah, bisa tidak takut, gak enak hati sama orang, ditolak sama orang, dibenci. Nah, kalau Anda mau merdeka dengan gaya hidup kayak begitu, itu tekanan ya. Ada 2 hal yang Anda mesti kerjakan. Actually, mestinya 5 hal. Kita akan komplitkan ya. Nomor 1, masuk dalam suatu peralihan. Anda mesti ngalami peralihan. Peralihan pertama, kembangkan tingkat diferensiasi diri dan mulai memimpin dengan bertambah kuat. Ini kalau Anda bisa menang ini, aduh bahagianya. Bisa punya kesadaran Anda tuh diferensiasi diri apa enggak sih? Alias kita itu menyelaraskan diri dengan kekuatan Roh Kudus yang mulai bertambah space untuk hadir semakin kuat. Volumenya semakin meningkat, akibatnya kita punya kepemimpinan jadi kuat. Nah, untuk Anda mau tahu berapa differentiatednya Anda buka ke bab 4 buku EHS, namanya Kenali Dirimu Sebelum Anda Kenal Tuhan. Setelah itu baru Anda mundur ke belakang untuk bisa maju ke depan. Itu genogram. Dan tujuannya semua dilakukan ini bukan untuk mempermalukan keluarga masing-masing. Karena dirty laundry-nya disebutin, gak perlu. Cukup dicampur aja, nanti orang-orang bisa memilih sendiri. Nah, Tuhan Allah itu pakai genogram, alat untuk mengetahui warisan-warisan negatif dari kakek moyang itu apa saja.
Oke, untuk memerdekakan kita dari diri saya yang dikuasai pola-pola gak sehat dari keluarga asal kita. Jadi mesti terima. Kita ini produk 100% dari apa yang terjadi di hidup kita waktu kita dibesarkan dari kecil sampai remaja. Nah, gara-gara ada diwariskan oleh kakek moyang dari kecil, dari lahir sampai kita dewasa muda. Itu kita mesti latihan namanya diferensiasi diri. Ini udah di Indonesia kan ya, differentiation. Yaitu perbedaan diri yang diajarkan oleh Dr. Mary Bowen yang mengajarkan differentiation. Yaitu kapasitas kita untuk mengajarkan differentiation. Yaitu kapasitas kita untuk mampu mendefinisikan goal-goal kehidupannya kita sendiri dari tekanan-tekanan dari mereka yang ada di sekitar kita. Anda tahu kan, kita ini produk dari apa kata orang. Makanya ada pengajaran yang ngomong gini, kalau kamu gak mau putusin, orang lain putusin buat kamu loh. Oke? Jadi ini gak ada urusan dengan suka apa gak suka. Ini urusannya dengan bagaimana sikap hatimu di tengah-tengah isu seperti ini. Dr. Bowen Murray, dia berkata seperti ini. The differentiated person is always aware of others and the relationship system around him. Menurut Murray Bowen. Saya ulang lagi ya. The differentiated person is always aware of others and the relationship system around him. Jadi berhubungan dengan sesama itu akan selalu membuat kita sadar, bahwa kita tuh berada dalam suatu relasi. Dan dengan perlahan kurangi tempo, apa yang kita tidak sadari dulu, Roh Kudus kuasa transformasi itu yang ada di dalam hati kita akan bekerja. So, lebih penting, ini saya ambil ini quote waktu saya kursus EHS. Dikatakan lebih penting, is more important to know the differentiated us rather than menguasai semua keahlian, pengetahuan menjadi pemimpin yang andal. Nggak ada. Anda nggak bisa mimpin dari hati yang tidak differentiated. Anda nggak bisa mimpin dari hati yang penuh dengan kebencian terhadap orang-orang tertentu. Oke, so lebih penting mengenal diferensiasi. Berapa diferensiasinya sih diri Anda ini dibandingkan menjadi figur yang adalah produk apa kata mama, apa kata papa. Dari tekanan itu Anda bisa berkata, aku anak Allah, aku diberkati Tuhan. Nah, waktu Anda mulai sadar ada tekanan-tekanan itu, mulai sadar, baru sadar loh. Dan Anda kehanyut dengan tekanan tersebut, Anda tinggal balik aja kepada Tuhan. Dengan Anda mengaku dosa, Allah tiada adil mengampuni kamu. Nah, ini jauh lebih penting ya differentiation-nya ini daripada leadership skill. Karena diferensiasi itu adalah mengenai kita bertumbuh kepada dalam kesetiaan penuh kepada jati diri kita. Kita mesti jujur sama diri kita dan mesti obey dan taati diri kita. Yang sebenarnya tanpa dikontrol oleh disukai atau nggak disukai orang, dia menjadi wujud seperti janjinya Allah kepada kita. Nah, satu lagi quote-nya dari Mary Bowen. Kebalik ya tadi saya ngomongnya ya. That which is created in a relationship can be fixed in a relationship. Apa yang diciptakan dalam hubungan, kalau sampai rusak, itu hubungan akan dipakai untuk membawa kebaikan. Nah, saya mau bagikan di sini dari kesaksiannya Peter Scazzero. Ini orang Itali, Bapak Ibu. Dan karena dia mengalami goncangan dark night of the soul pada waktu goncangan terbesar dia Getsemani. Kemudian kayu salib. Nah, itu goncangan besar sama di dalam Yesus. Nah, sekarang kalau di dalam Peter Scazzero kayak apa? Kesaksian dia akan menolong Anda.
awal mulai pelayanan gerejanya, ini keluarganya Peter Scazzero ini tumbuh di lingkungan orang-orang yang tidak differentiated, seperti lebih meladeni apa kata orang, lebih meladeni nanti orang bilang apa sama kamu. Meladeni itu semua itu namanya differentiation yang sangat rendah, a low differentiation. So Peter Scazzero memiliki kemampuan diferensiasi yang rendah. Diferensiasi diri yang rendah hanya punya sedikit ruangan bagi kita sebagai individu untuk dapat asertif dengan opini kita sendiri aja, nilai-nilainya atau goal-goal terpisah dari tekanan keluarga. Nah, pada waktu Peter Scazzero ada di rumahnya dan keluarga Italinya ikut bersama dia nggak punya diferensiasi yang tinggi, sangat rendah. Tanpa sadar kita juga ini tanpa sadar kita ya bahwa kita semua ini low differentiation loh. Ke dalam kepemimpinan kita, baik di keluarga atau di sekolah atau di kampus atau di gereja atau di komsel. Hati-hati ya, kita semua waktu lahir baru semua membawa low differentiation. Nah, Peter datang dari Italia, bisnisnya mereka di Italia adalah bakery shop. Dan saat ini hidup di tengah-tengah musibah atau badai. Nah, Peter Scazzero itu mengundang rapat dan mengutarakan keputusan besar untuk perubahan atau arahan baru gerejanya. Dia rasakan dirinya menciut dan ketakutan kalau ditantang tim pastoral atau majelis atau peserta rapat lah. Dan dengan desperate kepingin ada suara dan wajah-wajah yang mendukung dia. Dia kalau udah mau nyerah artinya terhadap situasi, berarti kita ngikutin manusia lama. Itu biasanya untuk bertobat dan bebas menjadi pengikut Kristus, Anda mesti baca buku-buku yang menolong manusia batin Anda memiliki diferensiasi itu. Jika kita menyadari bahwa kita memiliki isu yang sama dengan kesaksian pribadi atau kesaksian pribadinya si Peter Scazzero, Anda seperti Peter Scazzero perlu dapat menjawab apa sebetulnya problemnya Peter Scazzero. Jadi Anda perhatikan ya, kalau kurang percaya diri, dari bagaimana Allah menciptakan diri secara unik. Rasa kurang percaya diri bahwa perspektifnya kurang memuaskan atau kurang dihargai, terpisah dari orang lain, atau rasa apakah oke memimpin dari bagaimana Allah menciptakan diri sendiri. Ini si Peter Scazzero dan saya juga termasuk, kita tuh tidak bisa bedain mana yang ciptaan baru, manusia baru yang diciptakan Allah waktu kita lahir baru dengan manusia yang udah bikin kepandaian sendiri, kehendak sendiri, kemauan sendiri, ketakutan sendiri, udah pakai caranya sendiri dan melakukan apa yang bukan bagian dia. Tapi orang yang high differentiationnya, dia percaya diri, bukannya nggak percaya diri, punya perspektif sudut pandang kayak Allah, kayak bosnya, dan bisa menghadapi kurang untuk diperhatikan bagian ini. Bagaimanapun juga kakek moyang Anda yang memimpin Anda, sekalipun Anda berbahasa lidah. Jika kita menyadari bahwa kita memiliki isu yang sama dengan kesaksian Peter Scazzero, what's happening? Nah, ini saatnya untuk Anda mengurangi tempo, mendengarkan ini dan berdiam. Ingat-ingat lagi ayatnya di mana? Ini Yohanes 16 ayat sebelumnya. Kemudian ini di ayat yang berikutnya, di situ Anda tutup, Anda punya ruang pribadi untuk menyadari sebetulnya diriku ini ada apa, tapi yang dicari itu kesadaran emosi. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita tuh memiliki isu yang sama dengan kesaksian Peter Scazzero. Kesaksiannya tuh gini loh. Dia tuh lahir di keluarga Itali. Dari Itali menjadi imigran di New York City. Orang tuanya ngulangi lagi bikin bakery Itali lagi.
Nah, seluruh kakak adik dia dan seluruh paman-paman semua banyak yang cerai. Dan kelemahannya mereka ini, semua bisnis mereka itu bisnis keluarga. Dan bisnisnya itu, visinya tuh kayak nggak kecapai. Dan apa yang dilakukan di bisnis keluarganya, tidak ada boundary, tidak ada peranan tugas, semuanya semerawutan sampai chaos dan berantakan. Dan karena kuasa transformasi Roh Kudus yang bekerja di Petrus Kasih, dia duduk diam di situ di kaki Tuhan, menantikan aku mesti gimana sih, karena aku nggak suka bagian yang aku nggak suka, ngatur makanan, tapi aku rindu mengatur mana dari surga. Aku mesti gimana tanpa mengancam orang lain. Nah, kalau kita menyadari hal itu, jadi di keluarganya, di bisnis keluarga Petrus Kasih, nggak ada orang yang menggang jadi CEO, presdir, bagian kasir, bagian dapur, bagian inventorisasi, itu nggak ada sama sekali. Jadi ternyata pada waktu dia mimpin rapat di gerejanya, rasanya tuh ciut, kayak tubuh tuh, kayak jiwa tuh lagi merungkel gitu loh. Takut ditolak, takut diketawain, takut dikritik. Itu pemimpin loh levelnya loh. Itu Petrus Kasih lo ngalami itu. Akibatnya semuanya yang memberi tekanan kepada prinsipal kita itu bikin dia ngikutin maunya mereka, jadi man pleaser kan, bukan melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, di bisnis keluarganya semua berantakan kan, siapa aja kerja kan, dia masuk bangun gereja, cara pengelolaannya sama. Sampai frustrasi semua orang-orang jemaatnya yang sukarelawan. Tibalah saatnya di mana apa yang dilakukan oleh keluarganya semua, si Petrus Kasih meneliti, kok sama ya? Di gereja jadi juga kacau semua kayak begini. Karena di keluarganya kayak gitu, dia baru tahu kakek moyangnya punya gaya hidup ada di dia. Nah, banyak pengharapan yang tak diutarakan, dan kalau nggak ngerti marah, dan operasionalnya berantakan semuanya. Di situ baru dia sadar, oh aku nggak bisa nih kayak begini nih. Kok cetakannya kok persis sama ya? Gereja yang ku bangun sama Gary, kok jadi sama kayak keluarganya Petrus Kasih. Dan bagaimana mereka meledak-meledak, nggak bisa ngomong dengan baik. Kok jadi sama ya? Di situ dia ambil waktu tenang dan mengerjakan genogram. Ini buat genogram kayaknya saya mesti melakukan pengajaran yang intensif, karena ini butuh waktu lama. Ini bisa setahun. Karena Anda, orang-orang yang ada di atasnya Anda itu udah pada meninggal. Dan Anda nggak kenal dia nggak kenal kalian. Tapi mereka wariskan dong semua warisan-warisan negatif mereka. Dan tanpa sadar, kalau kita nggak merenung, nggak berhenti merenungkan, kita nggak sadar loh kalau mereka tuh kok sama ya sama kita ya. Kok sama ya. Nah, waktu Anda mengalami kesadaran, Anda 100% ada di perjalanan yang betul-betul akan terbang tinggi bagi Raja Wali. Asal ada kesadaran. Petrus Kasih menyadari bahwa dalam diri dia, di tengah rapat gereja, itu selalu ada rasa ciut, rasa takut dikritik sama majelisnya, sama penatuanya, sama tim pastoralnya. Dia langsung menciut kayak bayi itu meringkel di dalam rahim mamanya. Anda mau tahu nggak kenapa? Karena dia nggak tahu bagaimana bicara antara pegawai gaji dan pegawai sukarelawan yang tidak digaji. Kenapa kok dia bingung tentang hal ini? Ngomong pada sukarelawan sama yang dibayar itu bingung deh. Karena dia nggak punya executive skill. Itu persis yang keluarganya juga nggak ada executive skill. Kayak rame-rame, gotong royong, campur aduk, siapa yang mutusin, siapa yang jual, harga HPP-nya salah semua. Wah, ribut sekali di situ. Nah, begitu dia sadar,
Makanya aku suka nyuruh orang ini, nyuruh orang ini, nyuruh orang ini. Kenapa? Karena dia gak punya executive skill. Nah, Peter Scazzero cenderung menghindari kepemimpinan di bagian ini. Langsung mendelegasikan. Tapi orang yang didelegasi dia juga gak ngerti. Karena dia butuh executive skill. Tapi setelah dia lakukan genogram, dia sadari, dia patahkan pola hidup yang ngawur ini, yang berantakan ini, yang gak sehat. Dan dia belajar executive skill. Memang mesti belajar Bapak Ibu sekalian. Gak mungkin simsalabim Roh Kudus. Masa Roh Kudus ngajarin executive skill? No. Yang penting diferensiasi Anda jelas. Jadi Anda tahu apa yang butuh kuasa transformasi Roh Kudus. Yang dia mesti terobosin di sini apa? Takut, bimbang, kompromi, ragu-ragu, kabur. Itu yang Roh Kudus bisa lakukan. Baru setelah itu belajar kuliah tentang kepemimpinan. Oke? Nah, akibatnya setelah dia lakukan semua itu perubahan. Semua tim kepemimpinan dia datang ke dia dan ngomong kayak gini. Wah, kamu sadar memiliki diferensiasi dan kamu belajar bagaimana belajar jadi pemimpin dan Roh Kudus bekerja terus karena slow down spirituality. Komentar teman-temannya kayak gini. Pete, sebelum ini orang-orang di dalam gereja itu persis dengan yang terjadi di Hakim-Hakim 17 ayat 6, Hakim-Hakim 21 ayat 25. Ya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Semua orang berbuat apa yang benar di pandangannya sendiri. Pada zaman itu nggak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kacau Israel. Tapi begitu kamu mulai memimpin, akhirnya ada damai sejahtera di negeri ini, di perusahaan ini, di gereja ini, di toko bakery orang tuanya. Chaos and anxiety is gone. Oke, so di sini Peter Scazzero menyadari dan dia bersaksi. Chaos and anxiety of my interior life have created a chaos and anxiety in the exterior world. Oke, so saya mau Anda sadar diri. Jadi sadar dirinya dalam nih. Dan ini pekerjaan Roh Kudus. Oke, ini bagian diferensiasi loh Bapak Ibu. Oke, kita berdoa supaya Anda bisa mulai ke arah ini. Memang harus berhenti, memang harus slow down. Kalau enggak Anda nggak bisa dengar. Dan Anda mesti bikin genogram, ini butuh waktu lama. Kalau John McComber namanya unintentional spiritual formation audit. Sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pelajaran ini. Kami bisa retret ini Tuhan untuk melakukan ini. Semua orang butuh retret. Tinggalin kantor, tinggalin kerjaan semua yang digaji, minta cuti. Dan ambil cuti bukan untuk tur jalan-jalan, buang-buang uang. Tapi untuk diam. Berada bersama Tuhan. Nantikan Tuhan menginsafkan kita. Dan memimpin kita bikin genogram. Dan memimpin kita ketemu orang-orang yang kita butuh ketemu. Untuk ngisi bagaimana sifat daripada pola-pola dosa, pola-pola kutuk. Pola-pola kejadian-kejadian yang gempa bumi kelas bobotnya. Itu bisa dikasih keterangan, dikasih penjelasan. Karena Roh Kudus yang membimbing kita. Akibatnya kita bisa melihat di mana kita punya warisan buruk dari nenek moyang yang dibawa ke kita, yang nempel ke tulang kita. Itu bisa dihancurkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Yaitu oleh Roh Kudus. Akibatnya kita enak belajarnya karena tidak ada kutuk membelenggu kita lagi. Roh Kudus biar semua pemimpin gereja, semua hamba Tuhan yang mendengar belajar ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Ini pelajaran dalam loh ini. Okay, this is not a Kristen khotbah-khotbahan, ini Anda real mengizinkan Tuhan operasi Anda. Oke, kita sampai di penghujung acara ini, kita ketemu hari Sabtu dan kita lanjutkan. Dan kalau Anda mau tanya, kirim hasil Anda bikin genogram sendiri. Ada di bab 5 ya, buku EHS textbooknya. Saya percaya Roh Kudus memimpin Anda deh. Oke, Anda ikutin gambar logo-logonya, karakternya. Anda bisa kirim ke saya dan saya akan lihat. Yang dikirim jangan datanya aja, tapi mulai bikin diagramnya. Oke, Tuhan berkati, sampai jumpa lagi.
dari Bible Study bersama Pastor Indri.